Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Rosidi, SEMM, selaku dosen pengampu aspek hukum dalam bisnis. Di sini saya akan jelaskan rangkuman bab 2 dan bab 3. Untuk bab 2-nya berawal dari perusahaan dan aspek hukum. Pengertian perusahaan. Pengertian usaha dan perusahaan sebaiknya kita melihat Undang-Undang RI Nomor 3 1982 tentang wajib daftar perusahaan. B. Keberatan asas hukum dagang bagi pedagang. Barang berarti barang bergerak. B. Perbuatan menjual terjadi pertentangan pada pasal 3 dan pasal 4 Kitab dan Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Dagang atau KUHD. C. Perselisihan atas berlakunya hukum dagang. D. Bagi pedagang perusahaan perniagaan. E. Bagi pemerintah objek perbuatan perniagaan. F. Perbuatan perniagaan bagi salah satu pihak yang terkait. Untuk C. Sumber hukum perusahaan. Sumber hukum perusahaan adalah KUHD atau WFIK yang disebut hukum perdata khusus dan KUHP perdata atau BW yang disebut hukum perdata umum. Berikut beberapa regulasi terkait kegiatan ekonomi. Beberapa saya sebutin. Undang-Undang Republik Indonesia RI Nomor 3 1982 wajib daftar perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 1984 tentang perindustrian di Indonesia. Dan yang ketiga, Undang-Undang RI Nomor 2 1992 tentang perindustrian. Ada beberapa lagi yang tidak saya sebutkan. Dan selanjutnya, untuk bab 3, bentuk badan hukum. A. Bentuk-bentuk badan hukum. 1. Koperasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992. Dalam bahasa Inggris, kooperatif. Artinya, kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sama. Tujuan yang sama itu ialah kepentingan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan bersama. Adapun ciri-ciri koperasi jika ditinjau dua segi, yaitu dalam segi ekonomi, beberapa orang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama, dan kedua, tujuan merencanakan secara bersama atau secara individu. Yang ketiga, memajukan kesejahteraan bersama. Untuk segi umumnya, yang pertama perkumpulan itu disebut koperasi. Dan yang kedua, apabila berkumpul memiliki ciri khusus tersebut didaftarkan. Baik, untuk selanjutnya, yang B, pengelolaan koperasi dilakukan secara demokratis, yang artinya itu secara kebersamaan, secara memutuskan kebersamaan. Yang C, pembagian SHO. SHO itu seperti sisa hasil penjualan yang ada di koperasi tersebut. Dilakukan secara adil. Jadi dibagikan itu secara adil untuk pembagian SHO-nya atau sisa hasil usaha. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya, D, pemberian jasa yang terdapat terhadap modal macam-macam koperasi ada dua, yaitu koperasi primer, koperasi sekunder. Adapun syarat pendirian koperasi antara lain. Yang pertama, rapat pembentukan koperasi itu sudah pasti ya. Kita tuh memutuskan untuk menjalankan koperasi tersebut itu dengan keputusan bersama. Terus surat pemohon pengesahan. Biasanya untuk meminta surat permohonan pengesahan itu dari pihak perusahaan. Ya mungkin dari pihak manajer, ya pokoknya yang ada di atasan dah perusahaan itu. Pendaftaran akta, pengiriman akta pendirian, pengumuman dalam berita negara. Pengumuman dalam berita negara itu ya bisa disebut dengan pengumuman hasilnya itu untuk seluruh karyawan yang ada di PT tersebut, seperti itu. Baik, untuk yang B, saham. Saham dari bahasa Indonesia disebut adil. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepada pemilikan kepada pemegangnya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995.
Baik, untuk penjelasan tentang nilai nominal saham. A. Nilai nominal saham harusnya dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. B. Saham tanpa nilai nominal tidak bisa dikeluarkan, berarti khusus yang ada nominalnya. Dan untuk C. Saham atas tunjuk hanya bisa dikeluarkan apabila penyetoran penuh. Nah, untuk pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri. Jadi untuk pemegang saham itu mereka tuh wajib untuk mengajukan gugatan segala apapun permasalahannya itu ke pengadilan negeri. Jadi menanggung jawab atas semua yang ada di dalam pemegang saham itu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.